Di saya belum. Sebentar. Oke, stop share dulu ya. Nah, ini nggak kelihatan ya? Belum. Nah, ya, saya stop share soalnya. Nah, oke. Baik. Nah, ini ya yang tadi dibahas oleh 3 orang mahasiswa, teman-teman kita. Pertama tadi tentang ada komunikasi yang baik gitu ya, supaya memperkuat kinerja tim, komunikasi antar kelompok, juga tadi yang dikatakan oleh Insi. Jadi lagi-lagi teman-teman perlu ingat interpersonal. Jadi jangan sampai kita sendiri lupa kadang-kadang ya, apa sih yang dimaksud dengan interpersonal? Ingat aja inter itu di dalam, antar, sorry. Ini itu di dalam, kalau inter itu antar, berarti saling ya. Personal itu diri, person kan, terdiri dari kata person. Berarti saling berkomunikasi. Ya, yang satunya aktif, yang satunya aktif, yang satunya proaktif, yang satunya juga proaktif. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ini dia pentingnya ya kan. Ini interpersonal skill itu apa aja sih? Sebenarnya mem itu maksudnya skill-skill interpersonal itu mencakup apa saja sih? Ya, jadi nah ini yang tadi disampaikan oleh si Meli ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita menganggap diri kita itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, it means berarti kita sudah memiliki 9 skill dari lingkaran ini. Ada 9 skill dari lingkaran ini yang udah kita dapat, yang kita udah tanam nih di diri kita. Yang pertama effective nonverbal communication. Ya, yang pertama effective verbal communication. Verbal itu berarti yang ada gerakannya, verb kerja. Contohnya apa? Berkomunikasi secara lisan itu masuk ke verbal. Ya, sedangkan kalau nonverbal apa? Gesture tubuh, gerakan tangan, ekspresi wajah, itu masuknya ke nonverbal. Sekali lagi ya, verb itu kerja. Nonverbal berarti dia sifatnya yang tidak melakukan gerakan, ataupun kalau gerakannya gerakan tipis-tipis, seperti ya gerakan tangan gitu ya. Ada gerakan tangan pun bisa masuk ke komunikasi verbal begitu teman-teman. Ekspresi wajah, itu masuknya kemana? Nonverbal communication. Terus kita apa tuh namanya penampilannya baik itu masuk ke nonverbal communication ya, itu masuk ke nonverbal communication, penampilannya yang menarik begitu. Saya teman-teman kalau ikut training itu selalu memang jam 6 pagi. Karena apa? Karena kami itu kan training-training, kebetulan kan saya masuk ke dalam akademi trainer ya, alumni akademi trainer. Jadi kami itu selalu training pagi jam 6 sampai jam setengah 6 sampai jam 7. Itu setiap 2 minggu sekali. Jadi memang semua dari anggota Zoom itu sudah standby layaknya dia bekerja jam 8 pagi. Kenapa? Karena itu adalah salah satu efektif non-verbal communication yang perlu dimiliki oleh seorang trainer, oleh seorang profesional. Walaupun di sebagian orang menganggap wah it's too early, itu masih terlalu pagi, tapi itulah efektif nonverbal communication yang perlu kami tanam di diri kami gitu Ya. teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti one day jadi partner bisnis saya misalkan ya, lalu kita ternyata ada meeting jam 11 malam, so kalian akan tetap melihat saya dalam penampilan seperti jam 8 pagi. Itulah yang dimaksud dengan efektif nonverbal communication gitu. Jadi benar-benar appearance itu adalah sesuatu. Jadi penampilan kita itu adalah menentukan kita deal atau enggak nih di dalam komunikasi bisnis, karena dia building trust, membangun kepercayaan. Itu yang dimaksud dengan efektif, salah satu dari efektif nonverbal communication. Yang selanjutnya adalah good behavior. Good behavior ini teman-teman, dari dulu saya berkarir, dari saya masih fresh graduate, masih baru lulus S1 tahun 2014. Saya lulus S1 2014 teman-teman, berarti 10 tahun yang lalu. Eh, itu saya selalu berusaha ya, walaupun belum 100% maksimal untuk good behavior. Good behavior ini apa? Good behavior itu adalah dia bersikap menyenangkan, terutama kepada rekan sesama kerja ya. Jangan hanya kepada atasan aja, tapi kepada rekan sesama. That's why saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki good behavior juga, atau orang yang memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa? Kita itu menarik, kita itu adalah magnet. Magnet itu selalu Yes. menarik apapun yang mencerminkan dirinya. Kalau Anda merasa Anda memiliki yang namanya good behavior,
Lalu kenapa Anda tuh kadang merasa gini, ya Allah gitu ya, ya Tuhan, kenapa ya kok kayaknya temanku baik-baik banget, kok mereka tulus-tulus banget ya. Nah, itu berarti teman-teman itu adalah juga memiliki good behavior, ya. Karena nggak akan nyambung orang yang memiliki bad behavior sama good behavior. Dia nggak akan ketemu. Terus kalau kalian ngerasa, aduh, leaderku atau temanku atau ini kok kayaknya strong banget ya, orangnya tangguh banget, dia tuh inspiratif banget. Berarti sebenarnya inside you, di dalam dirimu itu adalah inspiratif, kamu juga tangguh. Kenapa? Karena kamu dikelilingi oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi nggak akan mungkin teman-teman kalian merasa ada teman kalian yang tangguh gitu ya, tapi kalian sebenarnya merasa tidak tangguh. Sebenarnya kalian tangguh, cuma mungkin masih belum 100% believe, belum 100% percaya ya. Terus yang selanjutnya, Hmm. apa karakter dari good behavior? Good behavior itu merasa Body senyum. language. Iya, masih poin yang ketiga, Ariel. Jadi kita murah senyum, teman-teman. Orang yang misalkan datang ya. Saya dulu teman-teman pernah ini saya cerita ini the real experience dari saya. Jadi waktu itu saya bekerja di perusahaan multinasional, gajinya UMR lebih dikit, tapi posisinya lumayan ya. Jadi Nah, kan kita kalau sebenarnya kuliah ini kalau kita masuk ke perusahaan terbuka atau TBK atau PT itu mau kalian lulusan SMA, mau kalian lulusan S1 itu gajinya sama paling beda 100-200 ribu. Ini real. Saya kerja di profesional 4 tahun, setelah itu saya berkarya di entrepreneurship begitu. Nah, jadi teman-teman, saya merasa saya memiliki banyak sekali ilmu yang saya dapat. Cuma karena ini beda ya, kalau misalkan entrepreneur semakin banyak kita kerja, pasti income-nya akan semakin banyak. ya. Namun kalau di perusahaan itu kan memang dia ada grade-nya, yang kedua ada plafonnya. Jadi si manajer itu nggak bisa sesuka hatinya untuk menaikkan gaji kalian. Nah, lalu saya bilang ke manajer saya, tapi saya sudah diterima di tempat lain sebenarnya. Sudah diterima, saya bilang, Pak, tapi saya sebenarnya punya waktu 1 bulan untuk masuk ke tempat itu. Jadi saya tuh orangnya nggak akan bilang, aduh saya mau resign, tapi nggak resign-resign. Saya I'm not that typical of person dalam dunia pekerjaan. Saya nggak akan bilang saya mau resign, saya ngeluh. Abis itu saya ngomong-ngomong, tapi saya belum punya kerjaan lain. Saya tidak seperti itu. Jadi saya memang mencari dulu, and then saya accepted, diterima, lalu saya bilang, Pak, saya diterima di tempat kerja yang lain. Terkejut dong manajer saya karena merasa eh, I'm in a high performance yang baik, tapi kok tiba-tiba resign. Terus saya bilang, terus terang saya Pak, belum cukup untuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan, karena saya katakan saya harus bayar cicilan Vario saya Pak, 700 ribu per Yes. bulan, dan dulu saya nyicil ya, Vario seperti itu. Yang kedua, eh, saya saya perlu bayar kos-kosan saya, Pak, 500 ribu 1 kamar per bulan, Pak. Ya, itu setelah itu saya perlu banyak hal, Pak, dan saya rasa itu belum cukup. Oke, terus manajer saya diem. Terus kira-kira berapa gaji yang mereka tawarkan kepadamu, katanya gitu. Terus saya Hmm. sebutkan angkanya di rate sekian, Pak. Oke, tunggu sebentar. Jadi komunikasinya itu sangat singkat kepada atasan lagi, kepada regional manager. Terus saya kurang paham ya yang dimaksudkan oleh manajer saya. Cuma intinya beliau bilang bahwasanya ini sangat potensial, mengatakan saya sangat potensial. Jadi sayang kalau misalkan hanya karena faktor gaji dia keluar. Lalu gaji saya dinaikkan setengah dari gaji saya sebelumnya, teman-teman. Dan yang tadinya saya harus menunggu 6 bulan untuk memperoleh karyawan tetap, lalu saya ditetapkan di 5 bulan. Dan itu belum ada yang seperti itu. Tapi harus yang namanya menjaga ini supaya tidak terjadi kekisruhan begitu. Jadi saya maksudnya tidak boleh mengatakan ke teman-teman yang lain. Nah, yang mau saya maksudkan kenapa saya memiliki keistimewaan itu padahal saya bukan ordal ya, bukan orang dalam, saya nggak kenal siapapun dari pemilik perusahaan multinasional yang TBK ini, karena ada good behavior. Saya bersikap menyenangkan. Jadi waktu suatu ketika ada manajer saya ini mungkin merasa kami itu tidak aware ya, ada satu tempat hanya sekedar lantai agak kotor begitu, tapi beliau memang orangnya sangat bersih sekali. Beliau juga
merasa loh ini kenapa ya tim saya kok nggak ada yang peka. Lalu beliau pegang sapu sama serokan nyapu itu. Terus saya dari jauh melihat itu, saya lari tek 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 tek, saya lari, Pak, 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 jangan lakukan itu, don't do that, Pak. Maksudnya Milat, ya udah Pak, biar saya menyapu, Bapak nggak boleh nyapu, Pak. Nyapu itu kan harusnya bukan kerjaan Bapak. Biar saya Pak yang lakukan, Bapak silakan Pak melanjutkan aktivitas. Dia tersenyum kecil. Dia tersenyum kecil, teman-teman. Lalu mungkin terambil hatinya, tapi saya tidak melakukan itu hanya di depan dia. Saya melakukan itu kepada rekan-rekan kerja yang lain. Jadi good behavior, ada karakter itu. Nah, ada juga karyawan yang pada saat si manajer merasa pekerjaannya itu belum belum baik ya, pekerjaannya belum baik, lalu di take Yes. over, lalu diambil alih nih sama Ya. si si manajernya. Manajernya bilang, udah biar saya aja yang ngerjakan. Dalam hatinya, yes. Nah itu teman-teman jangan berharap dia naik karir gitu. Karena apa? Berarti tidak ada trust tuh, kepercayaan dari si manajer. Jadi hati-hati saat misalkan your job desk, your job is being taken by your boss. Jadi kalau pekerjaannya kalian diambil alih oleh bos tuh hati-hati, berarti ada rasa ketidakpercayaan kepada kalian atau bos merasa you are incompetent. Jadi pastikan good behavior ini bukan hanya tentang perilaku, tapi tentang etikamu, tapi tentang knowledge-mu. Dan salah satu caranya untuk membuka tiga hal ini adalah smile, teman-teman. Adalah tersenyum. Itu penting sepenting-pentingnya. Mulai dari pagi ini kalian masuk kerja, lalu kalian ucapkan ke security, "Selamat pagi, Pak." Walaupun security bingung ini kenapa ya, ini kenapa ya, misalkan Mbak Insi tiba-tiba nyapa, kenapa ya dia ya, kenapa, 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 ha, misal begitu ya. Tapi Iya, nggak iya. apa-apa, just do. The first time mungkin orang bingung, tapi lama-lama dia akan punya persepsi bahwa Insi adalah orang yang menyenangkan. Jadi pagi Mbak, ya walaupun senyumnya bingung dia, bingung yang mau Hmm. balas senyum, senyum tipis, tapi nggak apa-apa. Itu caranya teman-teman untuk kalian start your good behavior. Ya. Gitu. Yang selanjutnya body language ya, body language. Kalau kalian lihat kalau saya berbicara tuh saya nggak sungkan-sungkan untuk mengekspresikan wajah. Kalau saya lagi mengatakan yang ini itu saya nggak akan sungkan-sungkan untuk bibirnya merat-merat ya, mengekspresikan wajah. Karena dalam konteks komunikasi atau dalam public speaking, kita jangan takut jelek, teman-teman. Jadi kadang ada orang yang public speakingnya itu terkesan kaku. Kenapa? Karena dia takut wajahnya jelek. Dia takut ditertawakan. Padahal nggak ada yang peduli sama hidup kita kecuali diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Jadi pastikan when you want to express something, mau mengekspresikan sesuatu, ya silahkan gunakan wajah Anda. Ya kalau aslinya good looking ya good looking aja gitu. Jadi silakan body language-nya dipergunakan. Ada kita alhamdulillah Allah kasih tangan, silakan dipergunakan untuk menekankan apa yang sedang kita sampaikan. Gitu Ya. ya. Enak Ya. nih mata kita nih diciptakan Allah bisa melotot begini ya, alisnya bisa ke atas, terus bisa begini ya. Ya. Ini siapa nih bibirnya tuh bisa begini. Dimanfaatkan teman-teman. Bayangkan kalau mata kita, bibir kita kaku, kita gini aja. Mau ngomong sedih, gini mukanya, mau ngomong senang, gini mukanya. Nah, kenapa? Karena nggak dimanfaatkan. Nah, ini kan apa ya, fitur. Kalau dalam handphone itu kan ada fitur ya. Ada Ya. fitur misalkan kalau kamera itu ada nge-zoom in, zoom out, habis itu ada pencahayaan. Silakan dimanfaatkan semua fiturnya supaya gambarnya itu terlihat cantik. Begitu juga dengan public speaking. Ya, begitu juga dengan ilmu komunikasi. Ada mata yang bisa kedap-kedip, ada alis yang bisa naik turun, bisa dikerutkan, Ya. bisa senyum, ya kan? Silakan dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi Anda. Jadi perlu percaya diri, bosnya aku pantas kok untuk menunjukkan yang terbaik ala diriku, gitu. Yang Ya. kedua, yang kelima adalah being an active listener. Jadi pendengar yang baik. Saya beberapa kali selalu deal-deal besar itu karena saya being an active listener. Jadi teman-teman, kadang orang yang punya uang ini teman-teman atau orang yang punya kuasa, dia itu sebenarnya tidak perlu tahu bosnya kita itu adalah orang yang sangat amat pintar. Kadang dia nggak peduli tentang itu ya, dengan semua tekanan yang dia sudah rasakan kan kita kan mau ngambil deal nih dari negosiasi terhadap dia. Dia itu kadang-kadang perlu teman cerita, teman-teman. Ya, perlu teman cerita. Jadi pada saat kita mendengarkan dengan aktif, kita merespon dengan yang sesuai, terus kita merespon, ya terus bagaimana Pak? Waduh, kalau kok bisa begitu ya Pak. Nah, terus apa yang Bapak lakukan? Wih Pak, tipsnya dong Pak. Keren sih Bapak. Tapi kita lakukan dengan tulus ya, karena kalau itu dilakukan dengan apa namanya, bersandiwara itu terasa.
Ih, Bapak keren banget. Nggak kerasa tahu berapa jam, 4 jam teman-teman untuk menghasilkan satu deal. Itu yang dimaksud dengan being an active listener. Saya pernah bawa tim, pada saat saya komunikasi begini, dia bosen, dia mulai main handphone, saya cubit. Kenapa? Nggak boleh teman-teman pada saat kita sedang berusaha negosiasi main handphone. Bahkan kalau ada yang nelpon, Pak saya izin angkat telepon ya Pak, nah, gitu. Gitu, jadi sebentar ya Pak, terus oke, oke, bentar ya. Oh, sepenting apa? Oke, topiknya apa? Oke, bisa nggak bentar lagi nanti saya call back. Nah, gitu, soalnya saya lagi meeting. Nah, kita tunjukin kita penting banget loh dia. Makanya kita tuh harus begitu gitu. Jadi jangan pas orang ngomong kita main handphone, ya ampun. Ampun kalau begitu dealnya nggak akan dapet, miskinnya tetap teman-teman. Ya, jadi pastikan kita sanggup. Jadi bukan hanya berbicara yang mampu, tapi mendengarkan juga harus mampu. Lalu relationship management, ada nih teman-teman relasi ya di bisnis. Dia itu hanya menghubungi saat ada keperluan. Lama-lama partner bisnisnya bosen. Jadi maksudnya apa? Relationship management ini perlu dibangun. Misalkan partner bisnis kita lagi ulang tahun, kirimin kayak card. Card itu kartu ucapan atau minimal diucapkan kalau kalian lagi nggak ada uang untuk ngasih kado, minimal diucapkan dengan sangat tulus, kata-katanya panjang gitu ya. Ya, Pakai foto kalian dengan dia. Boleh, kalau nggak pakai foto. boleh. Tapi terlihat ya, kalau dia adalah gen baby boomers, gen X, nggak usah pakai foto dengan dia pun nggak apa-apa ya. Yes. Kalau kalian Gen Z, milenial, pakai foto masih oke. Lalu communicating using clear words. Komunikasilah dengan kata-kata yang jelas, jangan berbelit teman-teman. Karena orang itu punya kesibukan. Semakin kalian berbelit, semakin dia malas mendengarkan. So, pastikan dia singkat, fokus ke tujuan. Gitu. Ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah yang pertama poin emotional intelligence dan poin pitch. Ya. Inilah interpersonal skill yang perlu kita ketahui yang kita bahas dua poin ini. Emotional intelligence dan pitch. Nah, ini dia poinnya. Ini kan kemarin udah kita bahas di pertemuan Yes. kedua. Ya kan? Nah, ini kita masuk ke emotional intelligence. Sure. Teman-teman, untuk mengendalikan emotional intelligence ini bukan sebuah hal yang mudah. Sekali lagi, ini it's not an easy thing. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Kenapa saya bilang bukan sebuah hal yang mudah? Karena orang itu ekspresi emosinya itu kenapa beda-beda? Ya, karena itu dipengaruhi oleh apa yang ditanamkan oleh keluarga dan apa yang ditanamkan oleh lingkungannya, teman-teman. Yes. Ada kita lihat orang yang sabar banget gitu ya. Pokoknya dia mau gimana pun sabar gitu. Nah, biasanya dia berasal dari keluarga latar belakang yang sabar gitu. Ya. Ada orang yang kira-kira dia cepet cepet sekali dia tersulutnya. Itu biasanya berasal dari keluarga yang misalkan ada konflik di rumahnya gitu dia. Sehingga sebenarnya dia tidak mau menjadi orang yang seperti itu, tapi karena itu dia lihat setiap hari, lalu secara tidak sadar tertanam di alam bawah sadarnya. Dia tertanam di alam bawah sadarnya, sehingga pada saat ada sesuatu yang memancing itu terjadi, tiba-tiba dia tersulut, dia nggak sadar. Tapi and then abis itu dia menyesal. Nah, itu Ya. ada juga yang seperti itu. Ada juga yang ketiga orangnya insecure banget, dikit-dikit nggak percaya diri, dikit-dikit rendah diri, bukan rendah hati ya. Kalau rendah hati kan bagus Ya. ya, nggak sombong. Tapi rendah diri ini merasa dirinya inkompeten. Lalu setelah itu kalau rendah diri ini dia pokoknya mau mimpi tinggi aja dia takut. Bayangin tuh. Ya. Jadi emosi ini bukan hanya tentang marah ya. Jadi if we talk about emotion, kalau kita berbicara tentang emosi, di situ ada yang namanya sabar, ada yang namanya bahagia, ada yang namanya senyuman ya, ada Mm. yang namanya apa tuh aktif begitu ya. Emosi itu banyak. Jadi tapi memang di masyarakat emosi itu cenderung dikenal seperti apa ya? Dikenal seperti hanya marah. Oh, dia emosian banget. Nah, dia dia pemarah banget gitu. Nah, padahal teman-teman, emotional intelligence ini mencakup banyak hal. Ya, dia mencakup banyak hal begitu. Nah, jadi teman-teman, emotional intelligence ini dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga sebenarnya. Tapi kalau misalkan ternyata keluarga kita tidak memberikan emotional intelligence yang tinggi kepada kita, dalam arti kata, wah saya ini pemarah gara-gara orang tua saya pemarah. Saya ini rendah diri karena orang tua saya bilang ya udahlah hidup begini aja.
Yang penting bersyukur, udah gini-gini aja. Ada yang begitu. Ya. Ya, tapi kamu itu perlu memutuskan apa sih emotional intelligence yang mau kamu cap ke dalam, mau kamu install ke dalam dirimu, gitu. Emotional intelligence apa sih yang mau kamu install ke dalam dirimu, gitu dia. Oke, saya teman-teman di emotional intelligence ini apa ya, belajar sekali, belajar sekali. Gimana caranya eh, walaupun harusnya kita itu bersikap yang sabar gitu ya. Iya. Setelah itu setelah itu kita berperilaku menyenangkan, kadang-kadang kita tetap tetap bisa menjadi diri versi emosi terjelek kita, tetap bisa. Terus apa yang dilakukan kalau udah menjadi emosi kita yang buruk tadi muncul ke permukaan ya, karena kita belum mampu menahan amarah, misalkan yang pertama minta maaf kalau itu terjadi kepada kita membuat orang lain sakit hati, yang kedua istighfar, kalau saya Islam ya, Iya. istighfar. Habis itu yang kedua mengontrol kembali. Nah, sekarang emotional intelligence ini ternyata teman-teman itu sangat berdampak kepada kepada ini kita, komunikasinya kita. Alias kesuksesan kita ini, si emotional intelligence itu memberi dampak yang signifikan. Sangat amat memberi dampak. Ya, sangat amat memberi dampak. Maksudnya apa? Orang yang memiliki emotional intelligence yang baik, dia biasanya cenderung lebih mudah sukses. Nah, ya. Tapi Iya. orang yang tidak bisa mengelola emotional intelligence-nya atau memiliki emotional intelligence yang rendah, biasanya dia sulit untuk sukses. Gitu dia. Nah, studi Iya. kasusnya ini, seorang karyawan baru yang memiliki keahlian teknis yang sangat baik kesulitan untuk beradaptasi dengan timnya. Ia seringkali mengkritik ide orang lain dan sulit untuk bekerja sama. Nah, saya buka Pak kepada teman-teman, kira-kira apa sih solusi untuk studi kasus pertama ini? Ya, silakan teman-teman, silakan, nggak apa-apa. Nah, ini kita latih kepercayaan diri dan komunikasi kita. Jawaban apapun tidak ada yang salah. So please express your comment gitu ya, ekspresikan komentar Anda, langsung aja diaktifkan mikrofonnya. Jangan sampai pelajaran komunikasi bisnis kita diam-diam aja guys, Iya. ya. Hmm. Silakan. Kira-kira seorang karyawan ini dia jago banget sih, keahlian teknis ya. Oh, pokoknya kalau keahlian teknis nggak usah diragukan, tapi dia sulit banget ya beradaptasi sama temennya. Sehingga dia Iya. sih berantem aja. Kenapa? Dia mengkritik ide mungkin dengan cara yang salah. Kan mengkritik ide kan harus dipuji dulu idenya, di-appreciate dulu, baru sepertinya kalau tambah ini boleh nih. Menurutmu gimana? Nah, kan harus gitu. Tapi mungkin dia ini langsung langsung menguliti gitu, langsung menguliti. Kira-kira menurut teman-teman, apa seharusnya yang dilakukan? Nah, pagi-pagi kita berpikir dulu biar harinya enak ya. Biar harinya enak. Kalau menurut saya, Mem, Yes. itu yang pertama harus dilakukan, kita harus mampu untuk berempati terlebih dahulu kepada orang lain. Karena dengan berempati, kita dapat merasakan atau dirasakan orang lain dan memahami perspektif yang ada di antara personal ataupun orang lain. Seperti itu, Mem. Good. Jadi kalau menurut Arir, si Karan baru yang sudah terlanjur tidak disukai oleh teman-temannya ini karena dia awalnya suka menguliti atau mengkritik idenya dan sulit bekerja sama, dia harus apa nextnya nih? Harus belajar lebih berempati lagi, Mem. Apa yang harus diucapkannya kepada temannya? Meminta maaf, Oke, ya, terus? dengan tersenyum, Mm-mm. lalu memperbaiki atau mungkin memberikan solusi terhadap eh, kesalahan yang dia perbuat atau hmm, perilaku yang tidak menyenangkan seperti itu. Good job. Oke, thank you Ariel. Ya, Ada lagi yang mau ngasih pendapat teman-teman? Ya, Mem.
Silakan Reza. Good. Keren. Silakan. Gini, kalau menurut Reza, kalau ada karyawan teknisnya itu sangat bagus, keahlian teknisnya bagus, tapi dia sering mengkritik ide orang lain, sehingga orang lain jadi kayak nggak ini sama dia, itu lebih ke ini sih, Mem. Kita kalau datang ke tempat baru atau ke lingkup baru, ke kelompok baru, kita yang menyesuaikan mereka, bukan yang kita maksa sesuai ke kita gitu, enggak. Jadi kita harus gimana sih agar bisa masuk ke sana, gimana sih agar kita itu bisa diterima di tempat itu. Gitu sih, Mem. Baik itu dengan cara kita tutur kata, mungkin kita yang sebelumnya nadanya tinggi mungkin mungkin direndahin, terus ramah-ramah aja ke teman-teman, terus murah senyum. Itu sih, Mem, kalau menurutnya Reza. Oke, Terima keren. kasih, Bagus. Mem. Reza, iya. Itu bagus ya poinnya. Tapi ini kan itu yang Reza sampaikan kan pencegahan ya. Untuk pencegahan supaya kita tuh menjadi pribadi yang easy going, mudah diterima di tempat kerja. Tapi dia udah terlanjur, Za. Dia sudah terlanjur pernah mengkritik ide orang lain dan sulit untuk bekerja sama. Jadi apa yang perlu dia lakukan? Mungkin kalau sudah terlanjur di kayak sudah terlanjur mengkritik atau gimana gitu, bisa diperbaiki sedikit-sedikit dengan cara evaluasi. Mungkin mengetahui dulu diri kita, seumpama nih si A itu kurang diterima di tempat kerjanya. Mungkin si A dapat evaluasi, oh aku itu nggak disenengin itu di bagian ininya loh. Aku itu orangnya mungkin terlalu gampang emosional. Jadi kita mungkin nggak bisa parah nurunin emosional kita, tapi kita dapat merubahnya dikit-dikit. Mungkin kalau si A ini nggak disukain dalam bidang eh, apa ya, mungkin kalau kurang tepat waktu atau gimana, itu dapat mendisiplinkan diri si A gitu. Intinya tidak bisa merubah secara total, tapi rubahlah dirimu perlahan-lahan gitu sih, Mem. Jelas, Terima kasih, keren. Mem. Nah, udah bisa nih ya jadi motivator ya Reza ya. Amin. Oke, oke. Thank you, Reza. Baik, teman-teman, studi kasus pertama kita udah dapat ya jawabannya dari Ariel. Tadi jawabannya bagus sekali. Yang kedua sudah dapat jawabannya dari Reza. Sekarang kita masuk ke studi kasus kedua. Nah, studi kasus kedua, sebuah startup. Startup itu sebuah perusahaan kecil, tapi dia berbasis teknologi. Jadi perbedaannya apa, Mem, antara UMKM dan startup? Apa sih perbedaan antara UMKM dan startup? Kalau UMKM itu cenderung ya usahanya konvensional. Dia menggunakan teknologi tapi tidak berbasis teknologi 100%. Tapi kalau perusahaan startup biasanya itu perusahaan ya masih kecil atau menengah, namun dia sudah menggunakan teknologi sebagai basis dari semua apapun yang dilakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah Gojek, itu startup tuh, basisnya teknologi. Jadi dia nggak punya banyak infrastruktur, nggak punya banyak motor, dia nggak punya jutaan motor, tapi dia punya jutaan orang yang bekerja untuknya. Dia mengandalkan teknologi aplikasi. Yes. Yang kedua, contoh startup apa? Yang contoh startup misalkan adalah Kramer. perusahaan pembuat web developer. Ya, dia web developer, dia bermodal jaringan ya, bisa coding segala macam, dia buat web. Begitu. Itu namanya perusahaan startup. Ada lagi contoh perusahaan startup itu, misalkan dia buat buat di kampung saya ya, di kampung saya di Sumatera Utara ada namanya Bijek. Bijek ini singkatan dari Batu Bara Ojek. Kebetulan nama kabupatennya Batu Bara, teman-teman. Jadi Batu Bara Ojek namanya. Nah, itu juga masuk ke dalam startup walaupun dia duplikasi dari temanya si Gojek. Nah, permasalahan tentang komunikasi bisnis di sini adalah sebuah startup itu dengan ide bisnis yang inovatif gagal mendapat investasi dari beberapa venture capitalis. Maksudnya adalah investor ya, venture capitalis itu investor. Tim startup ini sangat teknis dan lebih fokus pada produk mereka. Pokoknya fiturnya A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Dia fokusnya hanya kepada kepentingan mereka, menunjukkan kewauan mereka. Yeah. Tapi pada saat kita komunikasi, perlu teman-teman tahu, orang nggak peduli seberapa hebat diri kita.
Yang mereka pedulikan adalah seberapa peduli kita terhadap kepentingan dan kebutuhan mereka. Sekali lagi, pada saat kita berkomunikasi dalam bisnis, orang itu nggak peduli seberapa hebat diri kita, teman-teman. Tapi yang mereka pedulikan adalah seberapa peduli kita tentang kebutuhan mereka. Seberapa peduli kita tentang kepentingan mereka. Yang mereka pedulikan itu. Karena mereka nggak peduli sama kehebatan kita. Yang mereka pedulikan seberapa mampu kita membantu mereka. Nah, tapi salahnya tim startup di sini dia hanya fokus produknya. Bisa A, Pak, bisa B, Pak, bisa C, Pak, bisa D, Pak. Tapi mereka lupa memperhatikan aspek presentasi dan hubungan interpersonal dengan investor. Intinya tim startup ini terlalu egoistis. Nah, dalam kasus ini, dalam studi kasus ini, apa permasalahannya menurut teman-teman yang perlu dilakukan? Saya buka ke dalam forum untuk jawaban dari teman-teman. Silakan. Mem, menurut Insi, Mem, Yes, Insi, silakan. menurut Insi caranya itu harus menjaga hubungan antar investor. Caranya berkomunikasi lebih baik, terus paham apa dengan kebutuhan investor. Jadi tidak hanya fokus terhadap produk, tapi kita harus membuka diri, tahu gimana apa sih kebutuhan dari investor, dari yang kita tuju apa aja kebutuhan mereka. Jadi kita nggak fokus pada produk, tapi kita juga fokus untuk menjalin hubungan yang baik dengan investor tersebut. Gitu. Keren. Oke. Good answer. Jawaban luar biasa. Great answer ya. Yes, benar. Jadi kita tanyakan dulu kepada investor, calon investor kita. Bapak kira-kira apa yang bisa kami bantu untuk akses e-bisnisnya, misalkan kita penyedia e-bisnis ya. Ya. Bisa untuk akses e-bisnisnya kira-kira apa Pak yang bisa kami bantu? Biasanya kendala yang Bapak hadapi apa Pak? Oh, begitu. Oh, berarti Bapak bisa, Pak. Kebetulan kita punya fitur ini. Jadi kalau Bapak menggunakan fitur ini, maka kendala Bapak tadi dalam misalkan memonitoring kinerja karyawan, bisa Bapak hanya dengan satu kali klik. Bapak sudah bisa tahu karyawan mana yang produktif, karyawan mana yang perform di hari itu, mana yang achieve targetnya, mana yang enggak, Pak. Dengan aplikasi ini, Pak. Nah, jadi bukannya, Pak, kami punya fitur ini benar-benar. Iya, orang mah mana peduli kita mau punya fitur apa, yang peduli adalah apa yang bisa kita berikan untuk mereka. Iya. Jawaban yang sangat bagus, Insi. Oke. Good question, good answer. Lalu komponen kecerdasan emosional itu apa-apa aja sih? Ya, komponennya itu apa aja? Yang pertama kesadaran diri, teman-teman. Kita harus sadar. Jadi untuk kita berubah itu kan pertama kita harus sadar dulu kan, harus punya self awareness kan. Yes. Jadi dulu teman-teman, sebelum saya memutuskan untuk kerja keras, saya itu sadar bahwasanya saya bukan orang kaya. Ya itu saya terima. Jadi waktu saya dulu dari zaman SMP, SD gitu ya, teman-teman saya itu punya tiba-tiba waktu SMA, teman-teman saya udah ada yang naik motor bagus banget ya, karena saya di kampung belum ada yang naik mobil. Mungkin kalau saya kuliahnya di kota udah ada begitu ya. Nah, saya kuliah udah langsung kelas 1 SMA langsung belikan motor baru sama orang tuanya. Iya. Sementara orang tua saya itu belum mampu untuk membelikan motor baru. Jadi naik sekolah itu masih naik motor Astrea Grand kalau kalian tahu ya. Iya. Astrea Grand itu masih ada ya sekarang ya. Mungkin yang pernah lihat di jalan. Ya. Gede-gede gitu kan. Geter. Saya paham bahwasanya saya belum orang kaya dan saya menerima I'm in this condition. Saya berada di kondisi ini. Lalu pada saat ada orang yang misalkan underestimate us, meremehkan kita, pasti namanya kita walaupun kita bukan orang kaya kan tapi punya perasaan ya teman-teman ya. Ya. Mau orang kaya, mau orang susah, bahkan orang gila pun punya perasaan. Ya sekali lagi saya katakan orang gila pun punya perasaan. Jadi tapi karena kita tidak memiliki kekuatan. Nah, lihat ya. Pertama kita paham emosi sendiri pada saat kita diremehkan. Kita paham nih bahwasanya aduh aku sebenarnya mau melawan. Tapi paham bosnya kita belum kaya. We don't have that kind of power. Kita belum punya power yang seperti itu. Kita belum punya kekuatan untuk melawan. Dan hasilnya apa? Kadang kita menunjukkan kelemahan diri kita apa? Sedih. Ya, being sad, getting sad. Nah, tapi jangan sampai emosi tersebut mempengaruhi perilaku kita. Jangan gara-gara kita diremehkan, lalu kita tahu kita belum punya power untuk melawan, lalu kita sedih, lalu kita udahlah, mungkin seperti inilah kondisi hidupku. Ya gimana lagi ya?
saya kan orang begini, bukan orang yang berada, misalkan begitu. Ya. Lalu dia putus asa, dia desperate, dia putus asa, lalu dia mengubur impiannya dalam-dalam. Nah, ini yang nggak boleh. Kayak ini yang nggak boleh. Jadi kita itu harus punya, kita kan Allah ciptakan, kita kan Tuhan ciptakan dengan sebaik-baiknya artificial intelligence di dalam diri kita. Ya, Betul. kita kan bukan buatan Amerika, kita bukan buatan Ya. China, kita buatan oleh zat yang maha amat sangat tinggi, teman-teman. Yes. Jadi kita itu bisa memanage emosi kita. Walaupun we don't have that kind of power, Yes. that kind of great power, kita belum punya kekuatan untuk melawan ya. Ya. Belum punya kekuatan untuk melawan. Yang penting kita apa? Oke, sekarang nggak apa-apa. Justru karena rasa sakit ini aku harus benar-benar sukses. Ya, udah diremehin, masa mau diremehin terus? Nggak mau dong, aku mau sukses. Ya, aku akan terima pahit manis prosesnya. Itu namanya komitmen. Jadi kalau orang komitmen itu enak nggak enaknya dia jalanin, suka dukanya dia jalan itu dia komitmen. Ya, nah itu dia. Jadi kesadaran diri. Jadi kita punya maksudnya, oke, sekarang titikku di sini, tapi aku tidak akan membuat hal-hal yang melemahkanku ini mempengaruhi perilakuku. Aku harus memiliki perilaku terbaik versiku setiap hari, setiap jam gitu. Ya. Aku nggak mau terus-terusan kalau saya tuh punya karakter begini teman-teman dari dulu. Saya tuh nggak rela kalau saya nggak jadi ranking 1. Nggak rela. Saya ngerasa di dalam diri saya begini, udah gini aja nih Mil. Nah, hidupnya gini aja Mil. Oh, kurang asik juga ya. Jadi saya selalu melakukan self talk ke dalam diri saya. Jadi pada saat saya melakukan, misalkan dalam beberapa bulan saya melakukan sesuatu yang monoton dan belum ada achievement di diri saya, belum ada pencapaian baru, maka saya akan bilang ke diri saya, udah gini aja nih, Mil. Gini aja nih hidupnya nih. Gak ada yang lebih seru kan dari ini. Nah, saya selalu mengatakan itu. Jadi karena saya mau memiliki kesadaran diri itu, hidupnya jadi menarik gitu deh. Kalau hidup kita menarik, teman-teman, kita nggak akan ngurusin hidup orang lain. Kalau hidup kita menarik, kita nggak akan peduli dan kita nggak akan terdistract atau terganggu oleh cerita hidup orang, atau kalau orang sejelek-jeleknya komentari kita nggak akan peduli. Kenapa? We interest in our life. Kita tertarik, kita terhadap hidup kita, dan kita pokoknya hidup kita adalah our masterpiece, adalah karya terhebat kita. Itu dia. Itu dia karakter emotional intelligence yang pertama. Yang kedua adalah manajemen diri. Mengelola emosi sendiri, mengendalikan impuls. Impuls itu artinya rangsangan. Jadi kita itu memang nggak bisa, teman-teman, mengontrol orang akan ngomong apa seperti kepada kita, orang akan bicara seperti apa terhadap kita nggak bisa. Ya, kita nggak bisa seperti itu, teman-teman. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur respon kita. Rangsangan ini kita nggak bisa tahu. Bisa jadi orang baik sama kita. Bisa jadi tiba-tiba atasan kita marah sama kita. Bisa jadi kadang-kadang orang lain itu mengecewakan kita. Itu namanya impuls kan, rasa rangsangan. Tapi itu nggak bisa kita, oh kamu nggak boleh gitu sama saya, nggak bisa. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah responnya kita seperti apa. Iya, mengatur respon gitu deh. Ya, dan mengelola emosi. Nah, begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question sampai sini, teman-teman? Ada pertanyaan kah? Oke, silakan. Kira-kira apa yang mau ditanya sebentar? Izin bertanya. Yes, silakan Ariel. Oh, apakah komponen kecerdasan itu hanya terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan sosial? Apa mungkin ada lagi tentang komponen-komponen dari kecerdasan itu? Jadi ini adalah poin-poin besarnya. Tentu di dalam kesadaran diri ini dalam ilmunya. Di dalam manajemen diri ini dalam ilmunya. Di dalam kesadaran emosional itu dalam banget ilmunya.
Di dalam keterampilan sosial itu dalam banget. Kita ngerjakan satu, kesadaran diri itu nggak semua orang mampu, real. Ya, Nggak semua orang mampu menyelesaikannya dengan cepat. BTW ini masih terlihat nggak slide-nya? masih, Mem. Masih ya. Masih. Oke, baik. Nah, Ya, gitu teman-teman. Jadi kalau kita bilang, oh ini ada kecoret ya. Kalau kita bilang kesadaran diri teman-teman, ya kesadaran diri. Ya ampun, kadang orang sadar bahwasanya eh, emosinya baik aja, dia punya karakter baik aja dia nggak sadar. Ada orang yang punya karakter emosi jelek aja dia nggak sadar-sadar untuk merubahnya nggak bisa. Pokoknya kita tuh nggak bisa berubah kalau belum sadar aja gitu. Gitu. Intinya kalau kayak orang mabuk itu mau kita ngomongin gimana, kalau dia belum sadar dari mabuknya itu nggak akan bisa bisa berubah. Ya, jadi pertama sadar ini dalam ilmunya. Yang kedua manajemen diri. Ya, ya kadang orang disakitin dikit aja hatinya langsung merasa kenapa nih orang jahat banget di dunia. Dia kok tega seperti itu sama aku. Ya, ya, kok tega ya seperti itu sama aku. Ya namanya manusia. Dia juga digoda oleh iblis, ya kan? ya, Dia digoda oleh iblis. Jadi dia agak-agak niru lah itu sifatnya iblis ke diri dia, ya kan? Karena kadang-kadang dia bestian sama iblis. Nah, jadi dia nggak bisa mengelola emosi itu kan. Habis itu dia menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain, dia tega padahal aku udah baik banget sama dia, tapi dia kok tega banget sama aku. Padahal biasanya ya kita tuh eh, nggak bisa 100% mengatur bagaimana rangsangan sifat orang terhadap kita. Yang bisa kita atur adalah responnya. Itu aja orang belum paham-paham, Bril. Ya, itu aja kadang sulit. Yang selanjutnya yang ketiga kesadaran sosial, memahami emosi orang lain, perspektif mereka dan dinamika hubungan antar pribadi. Jadi kita ini harus paham komunikasi saya dan Ariel, komunikasi saya dan Angelica ya. Komunikasi saya dengan Wildan, komunikasi saya dengan Umi Lailatul, komunikasi saya dengan Fikram Rajiku, komunikasi saya dengan siapapun yang pernah berkomunikasi dengan saya itu sebenarnya bukan hanya tentang komunikasi kita berdua, teman-teman. Ya. Tapi kita punya perspektif kan? Kita punya perspektif. Nah, perspektif ini dibentuk bukan 1-2 jam. Perspektif ini tidak dibentuk dari 3 pertemuan. Tapi perspektif ini dibentuk oleh seberapa lama kita sudah hidup di dunia. Gitu. Jadi kita harus paham maksudnya kenapa Ariel bisa seperti ini karena perspektif yang sudah dia bangun. Kamu umurnya berapa sekarang, Ariel? 18. Selama 18 tahun dia hidup. Bahkan sebelum dia bisa berbicara, perspektif itu sudah dia bangun. Nah, lalu itu dia tadi. Jadi perspektif itu dalam sekali ilmunya. Ya, kenapa seorang Desti Nurul Fatimah bisa seperti Desti Nurul Fatimah yang sekarang? Karena perspektif itu sudah dibangun dari belasan tahun dia hidup gitu deh. BTW kalian muda-muda juga ya, umurnya masih 12, masih belasan tahun ya. Ya, Waduh. Oke, yang keempat keterampilan sosial. Keterampilan sosial, membangun dan memelihara hubungan, mengelola konflik dan berkomunikasi secara efektif. Intinya teman-teman, ini ada yang kecoret. Jayana kecoret sepertinya Jayana. Apanya? Tapi oke lah, nggak apa-apa kita lanjut aja ya. ya, Nah, lah ini dia kecerdasan emosional. Pokoknya ini kalian ini empat poin ini. Kalau kata Ariel tadi, apakah cuma ini aja, Mem? Ini dalam. Ini sangat amat dalam, ya, sangat amat dalam. Sehingga silakan didalemin masing-masing sehingga kalian jadi manusia 100% yes. Thank yang you. manusia 100% gitu. Ya, Gitu ya. terima kasih. Selanjutnya kecerdasan, yes. Kecerdasan emosi dalam komunikasi. Pertama membaca bahasa tubuh. Kita kan tahu sih. Kira-kira orang itu responnya kita akan deal atau tidak dalam negosiasi bisnis dari ekspresi wajahnya aja. Dari baca bahasa tubuhnya kita udah paham. Ya, betul. Ya. Jadi kita bisa situasional. Oh, dia kayaknya kurang suka yang ini. Saya ganti yang ini. Oh, kayaknya dia suka yang ini. Saya tambahin deh yang ini gitu. Yang kedua mendengarkan aktif ya. Gen Z ini selain kalian canggih-canggih kelebihan ya, tapi kadang-kadang kalian sulit untuk mendengarkan aktif. Jadi silakan belajar poin ini lebih dalam. Mendengarkan aktif ya. Yang ketiga mengelola emosi dalam komunikasi ini yang tadi kita udah bahas. Terus membangun empati yang tadi seperti yang Ariel sampaikan.
ya. Ini kecerdasan emosional dalam komunikasi supaya deal. Jadi kalian kalau interview bisa deal, terus kalian lagi negosiasi kalian deal, ya. Kalian disenangi orang nih punya kecerdasan emosi dalam komunikasi. Nah, cara meningkatkan kecerdasan emosional itu ada beberapa cara ya. Yang pertama latihan kesadaran meditasi ya, orang meditasi, ada yang namanya yoga, teknik relaksasi. Kalau kita yang beragama itu kita bisa sholat 5 waktu ya. Karena sholat itu bukan kewajiban, tapi sholat itu adalah ajang kita istirahat dari hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman. Ya, ajang kita istirahat dari yang kita lakukan di dunia ini. Itu dia. Oke. Tentang latihan kesadaran, ada yang mau sharing? Silakan untuk sharing untuk latihan kesadaran apa yang biasanya kalian lakukan. Saya Oke. mau sedikit untuk sharing atau menambahkan. Iya, silakan. Jadi ini menurut pengalaman saya ada beberapa orang yang mungkin karena kecerdasan emosinya sudah terlatih dan dibentuk dan mereka juga banyak bersosialisasi atau berteman dengan banyak orang. Jadi mereka terkesan atau memiliki kesan yang humble gitu, kayak ketika kita berbicara, terus ketika kita ngobrol gitu kayak benar-benar dia bisa menyetarakan atau semacam oh ini loh dia langsung tahu vibes-nya kamu ke sini, vibes-nya kamu langsung ke arah sini gitu. Itu sih yang mungkin menarik untuk dipelajari lebih lanjut dan tentunya ini nggak langsung ya. Kayak misal saya nih orangnya tuh sangat kaku. sangat kaku. Nah, saya Nah, sangat terkesan dengan saya orang-orang yang sangat terkesan seperti dengan kayak orang-orang bisa langsung masuk ke dalam topik obrolan dan membuat lawan bicara itu seperti langsung tertarik gitu. Nah, seperti itu. Jadi gitu sih kalau menurut aku dari tambahanku sedikit. Benar-benar penting sekali untuk mengelola kecerdasan emosi. Soalnya kalau komunikasi aja tanpa emosi, menurut saya itu kurang. Ibarat kata kalau kita minum teh, tapi tidak ada gulanya. Nah, seperti itu yang bisa sedikit saya tambahkan. Ya, terima kasih, Mem Emil. Oke, good. Yes, benar Ariel. Jadi sebenarnya dengan Ariel sadar bahwasanya Ariel tipikal orang yang mungkin akan kaku gitu Iya, ya. Agak kaku gitu. Itu adalah sebenarnya bukti bahwasanya Ariel sudah memiliki self awareness yang pertama. Sudah memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri ini adalah modal utama untuk kita bisa berubah. Ya, jadi ya kita atasi. Kita pertama benar yang tadi kita disampaikan sama Reza bahwasanya kita perlu menyesuaikan diri. Sebenarnya saya, teman-teman, itu aslinya adalah orang yang introvert. Saya tuh lebih suka diem. iya, Tapi karena pekerjaan, karena saya mimpinya banyak, biasanya orang introvert itu kalau mimpinya banyak, dia harus menjelma dari jadi orang extrovert. Biasanya saya habis kalau ngisi training, ngisi seminar gitu, itu lelahnya double dibandingkan oleh extrovert. Kalau orang extrovert, itu dia pada saat sedang berkomunikasi dengan halayak ramai, itu baterainya terisi. Tapi kalau introvert, dia berinteraksi dengan halayak ramai, baterainya berkurang. Jadi capeknya lebih. Nah, gimana caranya? Kita memang harus menjelma. Menjelma menjadi orang tersebut bukan berarti itu tidak menjadi diri kita, tapi menjadi profesional. Bedakan ya. Wah, berarti munafik dong, Mem. Dia nggak seperti itu, tapi dia itu bukan munafik, itu profesional.
Jadi dalam dunia profesional berkarakter yang seperti yang Ariel sebutkan, gula dengan teh tadi itu hal yang benar. Memang tidak semua orang suka minum gula pakai teh, ya kan? Misalnya saya kan sejak usia 30 tahun saya meminimalisir penggunaan minum teh begitu. Tapi saya juga kadang-kadang perlu begitu. Ya. Jadi perlu kita latih dulu, makanya ini perlu kita latih nih. Cara meningkatkannya dengan apa? Ini sering ngobrol ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih karakter seperti apa sih dalam komunikasi yang mau kita tunjukkan kepada dunia? Bagaimana sih cara cara untuk melatihnya itu? Makanya ada meditasi, yoga, teknik relaksasi. Kalau kita nggak usah sulit-sulit. Ini tambahan ada ibadah kan kalau yang Kristen ke gereja, ada saat teduh kalau subuh ya. Kalau yang Islam ada sholat subuh. Karena dulu saya tuh dari dulu kan selalu satu kamar kos tuh sama orang yang non muslim gitu. Jadi saya tahu cara-cara ibadah mereka itu juga banyak yang dilakukan subuh-subuh. Kenapa harus subuh? Karena kalau subuh itu dia lebih hening teman-teman. Belum ada distraksi dari luar. Jadi bagus untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Begitu. Iya. Yang kedua adalah pengembangan diri. Jadi bukan hanya kan kita kan jadi kalau mau manusia yang sukses kan SKA-nya harus benar. SKA itu skill, knowledge sama etika. Ya, skill, knowledge, attitude. Jadi skill etikanya udah benar. Tapi orangnya ya ampun diajak ngobrol nggak nyambung. Parah banget. Pokoknya dikit-dikit nggak ngerti. Dikit-dikit nggak ngerti. Ditanya nggak ngerti. Ini nggak ngerti. Itu nggak ngerti. Aduh, Iya, ya betul. jangankan untuk kerja, untuk nikah aja kita nggak mau ya teman-teman ya, karena dikit-dikit ngobrolnya nggak nyambung. Bayangin kalau kalian harus bekerja sama sama orang yang tingkat knowledge-nya dia etikanya bagus, pokoknya baik banget orangnya, tapi knowledge-nya kurang, aduh teman-teman juga nggak bisa. Makanya kita perlu self improvement, Yes. kita perlu pengembangan diri dengan cara apa? Banyaklah baca buku, ya kan? Yes. Oke, habis itu apa? Ikut pelatihan. Ada orang ikut pelatihan, dia nongkrong di coffee shop. Kena 40-50 ribu sekali nongkrong. Gak apa-apa. Sambil merokok, ya kan? Kena 70 ribu. Isi bensin segala macam, traktir pacarnya, habis 100 Ya. ribu. Tapi mau bayar seminar harga 100 ribu aja pelitnya, ya ampun. Itu hidupnya mau berubah gimana coba? Saya sampai detik ini teman-teman, saya sampai detik ini tuh masih seminar, masih ikut training, masih ikut seminar. Karena apa? Harus berlatih. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kok kamu nggak udah baca buku? Kan udah selesai sekolahnya, kan udah selesai kuliahnya, Iya. gitu ya. Kenapa kok masih baca buku aja? Karena hidup itu lifetime learning, seumur hidup. Ya, seumur hidup gitu dia. Jadi harus baca buku. Jangan baca buku hanya untuk pengantar tidur. 2 lembar langsung nggak sadar. Gimana kita mau berkembang? Gimana kita mau kaya? Ya, gimana kita mau sukses? Baca buku aja lemah. Iya. Ikut pelatihan berbayar nggak mau, maunya gratisan. Kalau gratisan ya endingnya jualan teman-teman. Ya, habis itu apa? Udah dijualin terus dia nyari duit aja. Ya memang semua orang hidup nyari duit. Mau gimana lagi coba? Habis itu mencari mentor. Nah, untuk mencari mentor ini untuk pengembangan diri, pastikan mentor kalian adalah orang yang sukses. Kadang saya bingung ya ngelihat ngelihat anak-anak zaman kuliah zaman sekarang ya, apalagi kadang yang suka organisasi yang dia organisasinya kadang-kadang nggak jelas gitu. Dikit-dikit ketemu, wah keren Abangda, menyala abangku. Adinda ini gagah sekali. Nah, itu orang-orang organisasi saya kurang suka. Kalau di Medan itu namanya ada ketua Limpul. Sekali kita bilang gini, gagah sekali ketua ini, keluar uang 50 ribu ya. Keren sekali ketua ini, keluar uang 100 ribu. Bukan itu teman-teman. Bukan mentor seperti itu yang kita butuhkan. Tapi mentor yang benar-benar bisa mengkulik bagaimana kita bisa hidup dengan lebih hidup. Bagaimana kita jadi mentor yang punya mentor yang sukses. Jadi mentor ini harus pilih-pilih. Kita nyari mentor pun jangan asal asal wah dia baik sama aku akan kujadikan dia akan kuangkat kau sebagai mentorku, bukan, tapi mentor yang sudah terbukti sukses teman-teman, sehingga apa yang dikatakannya sudah dilakukannya.
Paham nggak? Gitu. Jadi jangan sampai kita mau dimentorin oleh orang yang masih minta duit sama orang tuanya. Ampun, ampun. Kita punya teman, dia jago nih ngomong, orangnya asik. Ya, abis itu kita mau aja disuruh-suruh dia aja masih minta duit sama orang tuanya. Kalau saya sih ogah, ya saya ogah. Saya ikut training, saya ikut seminar, itu selalu pembicaranya saya profiling dulu dari Iya. Google. Saya akan cari tahu latar belakang dia dan achievement apa yang dia punya supaya saya memang yakin saya mau belajar dan menerapkan apa ilmu yang dia kasih. Jadi jangan sembarangan mengangkat orang jadi mentor. Ya hati-hati karena ini berkaitan dengan pengembangan diri kita. Jangan sampai kita nggak sukses-sukses kita salahkan orang lain, padahal kita yang salah cari mentor. Jadi gitu. Dan yang terakhir, cara meningkatkan kecerdasan emosional selain tadi sholat ya, olahraga ya teman-teman. Ya, olahraga tuh penting ya. Nge-gym tuh penting. Kalau nggak nge-gym angkat beban itu penting. Meditasi, pokoknya olahraga futsal pun penting ya supaya kita bergerak. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Ya. gitu ya. Terus umpan balik, meminta umpan balik kepada mentor tentang kecerdasan emosional kita. Nanyanya itu ke mentor. Jangan nanya ke sesama kita karena nggak akan dapet ya karena nggak akan dapet maknanya kalau nanya sama kita dia nggak akan tahu jawabannya apa karena dia pun mengalami kendala yang sama gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Ya, gitu dia. Oke. Nah, ini cara meningkatkan kecerdasan emosional. Ya. Tapi karena sudah jam 6 nanti kan kita ketemu lagi jam 8 malam ya Asik. dalam acara seminar internasional yang pembicaranya Suraj Urang nanti kalau kalau jadi nanti saya akan jadi MC-nya tapi kalau enggak nanti akan ada orang lain Iya, gitu ya. siap. Jadi pastikan teman-teman ditanyakan tuh temanya apa, dipelajari temanya apa, nanti aktif ya. Ingat plusnya nilai tugas 100 ya. Kalau nanti nanya pakai bahasa Inggris jangan pakai bahasa Indonesia dia orangnya nggak ngerti. Bayangin orang Thailand sama India kok dia. Baik, Jadi Mem. pembicaranya ini 100% nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi kalian dia nggak akan paham gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Tapi sebelum itu ada orang-orang baru yang muncul di sini ya. Saya lihat ada Umi. Sebentar saya Amin. centang dulu. Iya, Umi, Ibu. Umi Lailatul. Oke, ada Jayana juga. Jayana silakan diaktifkan ya kameranya ya sama Fikri. Silakan, Jayana. Teman-teman, acara kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di pertemuan ketiga pada hari ini luar biasa. Ya, akhirnya bisa ya untuk ke jam 4:30 pagi menyala 24 PO ya. Menyala ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong Yeay. buat kalian semua ya. Saya appreciate banget ya Yeay. anak-anak muda. Insya Allah sukses Amin. ya. Amin. Amin. Silakan Amin. mandi bagi yang belum mandi ya. Karena saya Iya, yakin kalian Mem. akan beraktivitas karena ini hari aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Mem. Terima kasih, Mem. Ya. Izin keluar ya, Mem.